kehidupan kami Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau saja yang baik untuk setiap kehidupan kami. Gak ada satu hal pun apapun di dunia ini yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kami selain daripada Engkau sendiri Yesus, yang selalu baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami senantiasa akan mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu ini hanya datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Kami tidak mengizinkan ada kuasa apapun juga selain daripada Engkau sendiri boleh menguasai kami di tempat ini. Biar hikmat, kebijaksanaan yang ada dalam setiap pikiran dan hati kami itu hanya datangnya daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau semakin besar, dan kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Oke. Satu kehormatan buat saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ini kali kedua saya datang ke tempat ini, Pak Jerry. Cuman yang sebelumnya bukan saya yang khotbah, saya menemani pengkhotbah di tempat ini. Nama saya Revano. Saya hadir di sini bersama teman-teman saya dari Yayasan Wonderfood, dari Undivided Fellowship, dan kami satu kehormatan kami boleh melayani di tempat ini. Sekali lagi terima kasih untuk gembala tempat ini Pak Jerry untuk boleh saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Yuk, terima kasih untuk semuanya. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Ada satu motivator. By the way, hari ini saya nggak pakai slide. Jadi kalau nanti ayat firman bisa tampil di sini ya, bisa ya. Oke. Saya nggak pakai slide karena ini baru persiapannya, baru kemarin dapat tentang ini, jadi langsung aja terus firmannya ya. Jadi ada satu motivator bilang gini, ini motivator bukan motivator Kristen, ini motivator dunia, gitu. Motivator dunia yang beda dari motivator lain. Kalau motivator lain itu selalu membuat kita semakin, wah, saya pasti bisa, saya pasti mampu, biasanya gitu kan. Tapi ini motivator ini beda saudara, dan saya baca tulisannya, sebenarnya kita tuh seperti ini. Nah, motivatornya namanya Raymond. Dia bilang gini, di saat semuanya pergi, nggak tertulis, saya bacain aja. Di saat semuanya pergi, dia mau bilang gini, di saat teman-teman kita pergi, di saat sahabat-sahabat kita pergi, di saat mungkin kekasih kita pergi, orang yang kita cintai pergi, di saat semuanya pergi meninggalkan Anda, selalu ingat bahwa masih ada masalah yang setia menemani Anda. Bener gak kira-kira saudara? Ini kayaknya, ini di saat semuanya pergi, kita harus ingat bahwa masih ada masalah yang selalu menemani Anda. Kayaknya ini guyonan saudara. Mana ada motivator yang ngomong kayak gini? Gak ada. Tapi sebenarnya yang benar seperti ini. Saat semuanya pergi, masih ada masalah yang menemani Anda. Saat semuanya masih ada pun, masalah juga tetap menemani kita. Benar nggak? Benar apa benar? Nah,
sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya pengen mengajukan pertanyaan dulu nih. Pertanyaan dulu. Memulai dengan satu pertanyaan. Kira-kira siapa yang mulai tadi bangun tidur nih, sampai duduk di tempat ini tidak menjumpai masalah? Boleh angkat tangan. Mungkin bangun tidur tiba-tiba ribut sama istrinya gara-gara pakai bajunya salah misalnya. Itu masalah juga. Mungkin lagi kesini tiba-tiba bannya bocor, mungkin itu masalah juga. Saya pun menjumpai masalah, saudara. Tadi bangun tidur, pinggang saya sakit tuh. Nggak tahu kenapa pinggang saya sakit. Itu masalah juga. Banyak sekali masalah. Nah pertanyaannya, ada nggak setiap kita mulai nggak usah lama-lama lah, nggak usah yang kemarin-kemarin, hari ini aja yang belum menjumpai masalah dalam, ada nggak? Semua menjumpai masalah ya? Semua menjumpai masalah. Berarti saudara masih normal. Amin. Saudara masih normal. Karena manusia nature-nya itu penuh dengan masalah. Manusia itu selalu penuh dengan masalah. Dan naturalnya, alaminya, memang manusia itu penuh dengan masalah. Bukan karena Tuhan memberikan masalah. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan masalah sama kita. Seringkali kita doakan, Tuhan, kenapa Tuhan kasih masalah ini sama aku? No. Tuhan nggak pernah kasih masalah loh sama kita. Bukan karena Tuhan memberikan masalah, tapi yang memang manusia yang bermasalah. Jadi bukan Tuhan yang kasih masalah ke kita, tapi memang kitanya ini loh yang memang sudah penuh dengan masalah. Manusia kitanya ini yang sudah penuh dengan masalah. Daging kita ini yang sudah penuh dengan masalah. Bukan Tuhan yang kasih masalah. Tuh, kok Bapak bisa bilang gitu? Nanti saya jabarkan, kasih ayatnya. Seringkali memang banyak banget orang-orang di dunia ini, bahkan motivator di dunia ini yang bilang kayaknya benar, padahal salah, padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu membuat kita bukan semakin bisa keluar dari masalah, tapi malah semakin jatuh. Contoh, ada yang bilang gini, ini banyak banget yang bilang, bahkan pendeta-pendeta pun bilang gini. Ada yang bilang masalah itu akan mendewasakan kita. Masalah akan mendewasakan Anda. Kira-kira pernah dengar nggak kata-kata itu? Tenang aja, masalah itu akan mendewasakan kamu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Bener nggak? Masalah bisa mendewasakan kita nggak? Bener atau salah? Hah? Siapa yang benar? Sering dengar kan? Tapi ini bener apa salah? Masalah akan mendewasakan Anda. Bener apa salah? Benar. Bener. Tergantung. Ini yang ngomong tergantung nih apa? Supaya kalau jawaban dia salah, dia nggak salah. Tergantung yang gantung. Gak apa-apa saudara. Saya juga berpikir ini tadinya benar. Saya juga tadinya berpikir ini benar. Bukan mendewasakan, saudara. Tapi kalau menjadi biasa karena masalahnya sama. Jadi kalau masalahnya yang datang itu masalahnya sama, ya kita udah pernah ngalami sebelumnya. Kita ngerti, oh ini paling seperti ini gitu kan.
Tapi coba kalau masalahnya beda. Kalau masalahnya beda, pasti stres lagi. Gitu kan? Pasti stres lagi. Nggak usah jauh-jauh. Hari ini kamu kurang duit 1 juta misalnya, gitu kan? Terus, wah, dapat jalan keluar 1 juta. Tenang. Next, kalau kamu dapat masalah 1 juta lagi, kira-kira itu akan jadi masalah tetap nggak? Tetap kan? Kira-kira kamu jadi dewasa nggak dengan hal itu? Jangan ngomong dewasa, saudara. Cuma jadi biasa. Jadi biasa ngadepin masalah, bukan dewasa. Coba ditambahin dikit. Hari ini kamu ngadepin bukan 1 juta, 2 juta. Wah, ini masalah baru nih. Yang dulu 1 juta, yang sekarang 2 juta. Yang mendewasakan kita itu bukan masalah. Yang mendewasakan kita itu adalah kepenuhan Kristus. Amin. Di dalam setiap diri kita, bukan masalah. Yang mendewasakan kita adalah Injil Yesus Kristus yang meresap di dalam kehidupan kita. Yang mendewasakan kita adalah kesadaran akan penebusan karya salib Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan masalah. Yang mendewasakan kita itu Kristusnya yang ada di dalam hidup kita, bukan masalahnya. Kalau orang dunia ngomong masalah itu akan mendewasakan saudara, enggak, bukan. Masalah itu tetap akan menggerogoti saudara, akan membuat kekhawatiran dalam hidup saudara, akan tetap bikin stres dalam hidup saudara. Tapi kepenuhan Kristus itu yang akan melegakan setiap kehidupan kita. Bukan masalahnya, tapi Kristusnya. Amin. Ada lagi yang gini. Kadang manusia itu malah mengagumi masalah. Pernah dengar nggak? Manusia mengagumi masalah. Dulu saya juga seperti itu. Saya sering bilang gini, kamu mengucap syukur aja kalau dapat masalah. Kenapa? Nanti ke depan kamu akan bisa memberikan solusi untuk banyak orang ketika orang lain dapat masalah yang sama seperti kamu. Jadi seakan-akan ketika kita dapat masalah, kita mengagumi masalah ini, ya, karena dipikir kita bisa jadi hero untuk orang lain. Kita bisa menjadi pahlawan untuk orang lain. Bukan Kristusnya, tapi kitanya yang akan jadi hero. Karena kitanya bisa menyelesaikan masalah itu. Dan jadi kesaksian buat kita. Padahal yang benar, kesaksian itu gak pernah tentang kita, saudara. Kesaksian itu selalu tentang Kristus. Firman-Nya bilang, jadilah saksi siapa? Saksiku, kunya besar, Kristus. Bukan saksiku, saksinya Revanu. Bukan menjadi saksinya Pak Jerry. Bukan menjadi saksiku kecil, bukan. Tapi menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Menjadi saksinya gimana karya penebusan Kristus itu untuk setiap kehidupan kita. Menyaksikan ketika Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya untuk setiap kita. Bukan tentang kita. Apalagi tentang pola-pola yang kita sudah lakukan ketika menyelesaikan masalah itu. No. Tapi pola-pola Kristus ketika Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Ada yang bilang juga, kalau masalah itu pencobaan dari Tuhan. Ada loh saudara yang bilang gitu.
Bahkan ada yang bilang bahwa pencobaan itu kadang-kadang datangnya dari Tuhan. Pernah dengar nggak kayak gitu? Sering. Wih, sering. Yang benar. Pak Jerry sering. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13 dan 14. 1 Korintus 10 ayat 13. Revano M-nya 2. Oke, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kata-kata di sini bahwa Dia yang mencobai kita. Nggak ada kan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Dan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Bukan Dia yang mencobai, saudara. Siapa yang mencobai? Di ayatnya yang ke-9, coba balik ayatnya yang 9. Ayat 9, 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Bahkan di ayat yang ke-9 itu dibilang apa? Janganlah kita mencobai Tuhan. Seringkali justru kita ini loh yang mencobai Tuhan. Bukan Dia yang mencobai kita yang mencobai Tuhan. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah ini, banyak yang ngomong, Pak, saya udah gak menyembah berhala, Pak. Karena pemikirannya adalah berhala itu kayaknya patung yang ada di depan kita, terus kita nyembah gitu kan. Banyak pemikiran manusia seperti itu. Jauhilah penyembahan berhala. Nah, saya mau bagiin ke saudara. Ini translate dari kitab Amplified 1 Korintus 10 ayat ke-14 sudah saya translate. Ngomong gini, oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, larilah, menjauhkan diri dari segala jenis penyembahan berhala. Dan itu termasuk mencintai apapun selain Tuhan, atau berpartisipasi dalam apapun yang mengarah pada dosa dan memperbudak jiwa. Itulah penyembahan berhala. Jadi ini mau ngomong gini, penyembahan berhala itu bukan berhala yang kita lihat doang, saudara. Bukan berhala patung-patung yang di depan kita doang, enggak. Berhala itu bahkan apa yang ada di dalam diri kita ini. Ini berhala. Apa yang kita cintai melebihi dari Tuhan, itu berhala. Saudara cinta duitnya? Benar. Hah? Duit sama Tuhan lebih cinta mana? Oh yang benar. Sekarang Tuhan, nanti duit ya. Keluar duit. Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara jawab, saya cinta duit, berarti ya saudara masih normal. Ini sesat nih pendetanya. Serius saudara. Karena kita masih manusia berdosa nih. Kita nih hidupnya masih penuh dengan dosa. Banyak berhala-berhala
dalam hidup kita ini yang menjadi berhala. Kayak misalnya saya, Pak Devano punya berhala nggak? Oh, saya selalu bergumul dengan berhala saya. Berhala apa itu? Berhala pengakuan diri. Contohnya gini, ketika saya bagiin firman, terus tiba-tiba amin, amin, wah merespon semua gitu. Terus wah, ini gua nih berarti yang gua sampein nyampe nih. Itu berhala, saudara. Pengakuan diri. Ketika saya tantang saudara, siapa mau terima Kristus? Maju ke depan. Wah, maju banyak banget altar call. Terus saya tumpangin tangan. Wah, bra. Wah, coba bukan gue yang doain, gak akan gitu. Itu penyembahan berhala, saudara. Saudara pikir itu saya yang lakuin? Bukan. Itu Roh Kudus, itu Tuhan yang lakuin. Kenapa kok diakui saya? Itu penyembahan berhala buat diri saya sendiri. Banyak banget berhala dalam hidup kita, saudara. Banyak banget. Berhala kenyamanan banyak juga. Saya satu hari, saudara, saya menyadari berhala saya adalah berhala pengakuan diri. Terus saya berpikir bahwa untuk mengatasi itu, udah deh, saya gak khotbah dulu. Saya mau lebih banyak diem, saya gak khotbah dulu. Gitu kan? Dan pada akhirnya saya merasa sudah berhasil menundukkan berhala saya. Berhala pengakuan diri itu kayaknya udah berhasil. Tapi berhalanya pindah. Pindah kemana? Berhala kenyamanan. Kok bisa? Saya berpikir gini, wih, enak juga ya, gak apa-apa ya. Gak usah nyiapin firman Tuhan, dengerin firman Tuhan aja, masuk firman Tuhan. Gak usah persiapan, enak, yang lain persiapan, saya tidur. Tinggal dengerin, gitu kan? Ternyata gak sadar, berhala kenyamanan itu masuk. Satu sisi berhala yang ini seakan-akan udah bisa saya taklukkan, pindah ke berhala yang lain. Yang tadinya saya pikir ini bukan berhala saya, ternyata itu berhala saya juga. Dan sampai hari ini saya berdiri di depan saudara ini, saya bukan manusia yang sempurna, yang sudah berhasil mengalahkan semua berhala saya. No, saya juga masih bergumul dengan semua berhala saya. Gak ada di tempat ini yang lebih baik. Bahkan saya mungkin lebih baik dari saudara. Enggak. Kita semua sama. Kita semua sama. Saudara yang duduk di situ, saya yang berdiri di tempat ini, kita semua sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Gak ada yang lebih suci, gak ada yang lebih kudus, gak ada yang lebih baik, karena kita semua sama. Kita semua juga masih bergumul sebagai manusia. Cuman kadang masalahnya beda aja, kan? Masalahnya beda aja. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini gak lebih baik dari saudara. Cuman kebetulan saya lagi nyampein firman Tuhan. Gitu loh. Jadi kita mesti sadari bahwa kita ini sebenarnya sumber masalah. Pikiran kita ini selalu penuh dengan masalah. Hati kita penuh dengan masalah. Bahkan perbuatan kita itu juga akan penuh dengan masalah. Saudara sadari ketika kita ini bergereja nih, kita berkumpul nih, ini ada kurang lebih berapa? 50 orang. Berarti ada 50 at least masalah di tempat ini. Ketika kita punya masalah, kita bukan orang yang sempurna. Benar? So,
minimal ada 50 orang yang tidak sempurna ada di tempat ini. Berarti ada 50 orang cacat di tempat ini. Kita semua cacat. Kita semua cacat. Jadi kalau Pak Jerry jadi gembala saudara, ya, dia harus menghadapi jemaatnya berapa Pak? Harga ini 50 orang minimal. Dia harus bergaul dengan masalah-masalah saudara ini semua. Semakin besar gerejanya, semakin besar masalahnya juga. Nah, jadi apapun yang kita akan kerjakan pasti penuh dengan masalah. Kenapa sih masalah ini ada? Ya semua ini karena dosa. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seketika itu juga semua manusia akan mengalami yang namanya masalah. Nah, kalau saudara lihat motivator-motivator di dunia, tulisan-tulisannya itu 90% mereka akan menguatkan tentang apa? Tentang gimana saudara bisa keluar dari masalah. Kenapa? Karena mereka semua sadar setiap manusia itu pasti punya masalah. Tapi kuncinya bukan itu. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari masalah karena nature kita sebenarnya adalah pembawa masalah itu sendiri. Lalu siapa yang bisa mengeluarkan saudara dari masalah? Dia cuma Kristus. Amen. Yang bisa membawa saudara keluar dari masalah. Kapan? Kapan? Ketika saudara mendapatkan kehidupan kekal itu. Selama saudara ada di dunia, masalah itu akan tetap ada. Karena dunia ini penuh dengan masalah. Saudara ketemu dengan orang lain, saudara ketemu dengan temanmu, saudara ketemu dengan orang yang saudara cintai, mereka juga punya masalah. Dan saling men-share satu sama lain masalah-masalahnya. Kita gak akan pernah bisa lepas dari masalah. Cuma Kristus yang bisa membebaskan setiap masalah kita. Amin. Jadi Adam dan Hawa itu yang memulai semua permasalahan dalam manusia. Ketika dia makan buah itu, buah pengetahuan itu, itulah saatnya manusia bermasalah. Dan sampai dengan hari ini kita akan jumpai tetap masalah. Nah, kalau kita punya masalah, saudara, dan kita menyelami terus masalah itu, ada buahnya juga. Buahnya apa? Kekhawatiran. Saya mau tanya, siapa yang di sini dalam hidupnya gak pernah khawatir? Ada nggak? Jujur saya masih khawatir, saudara. Coba katakan, siapa yang gak pernah khawatir? Ada. Puji Tuhan. Berarti saudara masih manusia normal. Benar. Bahkan Yesus itu sampai kasih perumpamaan, pengajaran tentang kekhawatiran. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan menjumpai yang namanya kekhawatiran. Kenapa? Karena buah dari masalah itu sendiri. Setiap manusia penuh dengan masalah, maka itu karena masalah akan menjadi khawatir. Coba kita buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25. Ayat ini judulnya hal kekhawatiran. Nah, ini khusus nih dibahas tentang kekhawatiran. Karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita bicara bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu bicara tentang kehidupan kita, saudara. Hidup itu bicara tentang hari ini mungkin kita sehat, besok kita sakit. Hidup itu bicara tentang kehidupan. Kita mesti sadari, sebelum ada kehidupan, kita tinggal dalam kematian. Hanya Yesus yang bisa membawa kehidupan itu dalam setiap kita. Amin. Amin. Kita mesti sadari itu, saudara. Hanya Yesus yang bisa membawa kehidupan itu masuk dalam hidup kita, yang sebelumnya hidup kita ini sebenarnya sudah mati. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita bicara tentang pakaian, tubuh dan pakaian itu bicara tentang apa? Tentang kekayaan ini, tentang duit. Nah, seringkali kita khawatir itu tentang dua hal ini. Benar apa benar? Tentang duit, kekayaan, apa yang kita bisa dapatkan, tentang mamon, dan tentang kehidupan. Aduh, gimana nih ya sakit? Gimana nih ya kalau nanti sakit? Gitu kan? Ada orang ngomong gini, kamu banyak duit tapi kalau sakit juga percuma. Gitu, benar nggak? Ada juga yang bilang, kalau nggak punya duit tapi sehat, mau nggak? Nggak mau. Jadi maumu tuh apa? Banyak duit kan? Dan sehat. Bisa nggak ya kira-kira ya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Terus kenapa aku pikirin kalau nggak bisa? Gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Burung di langit itu nggak pernah nabur, saudara, dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Tentang apa? Kekayaan, tentang duit, tentang cien. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkatamu kepadamu, Salomo itu orang dulu diibaratkan raja yang paling kaya, ya, paling kaya, kurang apa lagi, istrinya juga banyak banget, harta dunianya melimpah, bukan duit aja, gitu kan? Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang-orang yang kurang percaya. Kuncinya percaya. Percaya ini beda sama biasanya saudara diajarin tentang iman. Iman itu adalah percaya kita kepada Kristus. Ini percaya itu tuh seperti itu. Bukan percaya kalau kamu pengen punya mobil maka kamu akan dapat mobil. Bukan percaya kalau kamu pengen punya rumah maka kamu akan dapat rumah. Saya kasih tahu saudara, kalau mau punya mobil, punya rumah, modalnya bukan percaya, modalnya kerja, cari duit.
Kalau modal percaya doang, asik banget ya. No, kerja, cari duit. Kalau kamu pengen punya rumah, ya, kamu pengen punya rumah, terus tiba-tiba dapat rumah, itu bukan karena imanmu, saudara. No, ya karena memang kamu sudah selayaknya dapat rumah dari Tuhan. Iman itu adalah percaya kita pada Kristus. Percaya kita dengan apa yang Kristus sudah lakukan buat setiap kita. Percaya kita kepada setiap apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib buat setiap kita. Kadang-kadang setiap manusia itu gak bisa percaya dengan apa yang Yesus lakukan. Bener gak ya? Dia lakukan ini semua untuk dia menebus dosa kita. Bener gak ya? Dia lakukan itu semua benar-benar udah selesai buat setiap kita. Bener gak ya? Ketika saya percaya itu, hidup saya benar-benar sudah dijamin dan pasti diselamatkan. Banyak orang yang bertanya seperti itu. Tapi iman adalah percaya kita penuh dengan apa yang Yesus sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Tadi ayat berapa? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Semua itu dicari sama orang yang tidak mengenal Kristus. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Kalau kita baca ayat ini, saudara, langsung kita berpikiran bahwa wah, dia akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kita nggak perlu khawatir karena dia akan memberkati kita. Gitu, benar? Benar atau benar? Saudara, saya mau kasih tahu. Ini ayat nggak bicara tentang itu. Ini ayat bicara tentang kehidupan kita. Ini ayat bicara tentang kita nih loh, yang tadinya mati, gak bisa berbuat apa-apa. Karena kita percaya Kristus, kita percaya dengan apa yang Dia sudah lakukan untuk setiap kita. So, kita yang tadinya mati menjadi hidup. Kehidupan kita itu bukan hari ini nih, bukan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kita ketika kita bersama Kristus. Amin. 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 Bukan hari ini, bukan. Nanti ketika kita bersama dengan Kristus, Dia menebus kita supaya kita yang mati menjadi hidup. Sekali lagi, semuanya ini karena apa? Dosa. Mazmur 23, satu ayat yang sangat terkenal. Ini cerita tentang Daud. Mazmur 23. Jadi ketika Daud mencatat ini, bermazmur tentang ini adalah ketika dia menghadapi satu masalah yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Dia mencatat ini ketika dia lari ke Mahanaim, ketika dia harus lari dari kejaran Absalom. Saudara tahu siapa Absalom? Absalom adalah anak Daud sendiri. Dan Absalom adalah anak yang paling dicintai oleh Daud. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Absalom mengkhianati bapaknya. Absalom mengejar bapaknya. Absalom ingin merebut semuanya itu
Hari itu Daud lari, saudara. Sebenarnya Daud dengan semua kekuatannya itu dia bisa mengalahkan Absalom. Daud dengan semua tentaranya itu bisa mengalahkan Absalom dan membunuh Absalom. Tapi Daud memilih lari karena dia begitu mengasihi anaknya itu. Dia begitu mencintai anaknya. Bahkan dia pesan ke tentaranya, kalau kamu melawan Absalom, jangan kamu bunuh. Dulu saudara, kalau kita jumpai musuh, itu harus dimatiin, gitu kan? Ini enggak. Jangan kamu bunuh Absalom. Dia lari dan dia tulis ini saudara. Ini bagus banget. Mazmur 23. Ini saudara lihat ini ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Daud adalah penggembala domba. Dia mengerti arti gembala itu sendiri. Gembala adalah seseorang yang menjagai dengan sungguh-sungguh domba-dombanya. Bahkan gembala adalah dia yang berperang lawan beruang untuk menjaga dombanya. Daud itu dombanya gak banyak saudara. Dombanya paling kurang dari 10. Tapi dia mempertahankan domba-dombanya dari serangan binatang-binatang buas demi untuk domba-dombanya. Maka itu dia tahu banget arti dari gembala itu. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Siapa yang membaringkan? Siapa yang membaringkan? Tuhan. Tuhan yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Siapa yang membimbing? Tuhan. Siapa yang memulai? Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa yang menyegarkan? Tuhan. Ia menuntun aku. Siapa yang menuntun? Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Siapa yang beserta dia? Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku. Siapa yang mengurapi? Tuhan. So, kalau kita lihat ayat ini, bukan kita yang melakukan terlebih dahulu, tapi Dia yang melakukan terlebih dahulu buat setiap kita. Amin. Daud pun sudah tahu saudara, bahwa Tuhannya itu yang menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Oh. Daud tahu bukan karena kekuatannya, bukan karena perbuatannya, tapi semua karena Tuhan sudah menyediakan dan melakukannya buat dia. Dia nggak bisa saudara menghadapi anaknya sendiri. Dia nggak kuat. Bahkan ketika peperangan terjadi, akhirnya singkat cerita Absalom itu mati saudara. Dibunuh sama tentaranya. Apa yang terjadi? Daud masih bertanya, di mana Absalom? Di mana Absalom? Ketika dikasih tahu Absalom mati, dia masih lihat Absalom, Absalom, Absalom. Begitu dia mencintai anaknya, tapi anaknya berkhianat dan memberontak. Kayak kita ya saudara. Kayak kita ya. Kita ini Absalom saudara. Kita ini anaknya, tapi seringkali kita memberontak. Bapak, dengan semua tindakan-tindakan kita, dengan semua apa yang kita lakukan, dengan semua berhala yang ada di dalam hidup kita, kita ini Absalom saudara. Kita ini Absalom. Kita ini layak mati sebenarnya. Tapi Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan
setiap kita yang sebenarnya kita nggak pernah layak. Karena kenapa? Dia tahu bahwa kita ini sangat dikasihi, tapi kita berkhianat dengan semua tindakan kita. Terus Pak, terus gimana dong? Terus saya harus ngapain dong? Terus dengan semua permasalahan, dengan semua kekhawatiran yang ada dalam hidup, terus saya harus ngapain? Kabar baiknya, Yesus datang untuk menebus dosa dan melayakkan setiap kita, dan Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Adam dan Hawa, Dia memulai segala sesuatunya. Yesus sebagai Adam yang kedua datang untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Adam dan Hawa memulai, Yesus mengakhiri. Seperti lagu, Dia yang memulai, Dia yang mengakhiri. Yesaya 53. Yesaya 53 bisa ditayangkan mulai ayatnya yang kelima. Yesaya 53 mulai ayatnya yang kelima. Yesaya 53 mulai ayatnya yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh pemberontakan kita, Dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan setiap kita. Yesus tertikam oleh setiap, seperti Absalom yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yesus tertikam oleh karena apa? Semua berhala-berhala yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yesus tertikam karena setiap dosa yang ada dalam hidup kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Kita semua ini jahat, saudara. Hati kita semua itu jahat. Hati kita nggak ada yang baik. Ketika kita berbuat baik, pasti ada alasan di belakangnya kenapa kita berbuat baik. Benar atau benar? So, ketika kita melakukan itu, semua kita ini jahat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darahnya yang tercurah kita menjadi sembuh. Sembuh ini gak bicara tentang sakit penyakit aja, saudara. Sembuh ini bicara tentang semua kecacatan kita, semua ketidakbaikan kita ini. Kita semua cacat, kita semua tidak sempurna. Itu yang ditebus oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia, Yesus, dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri tertindas dan tidak membuka mulutnya. Waktu Yesus dianiaya, Dia itu Tuhan, saudara. Dia bisa melawan, tapi Dia diam aja. Demi siapa? Buat kita semua. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman tersebut, ia terambil. Dengan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesus, saudara, ketika di Taman Getsemani, Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripada, tapi biar kehendak-Mu yang jadi.
dan bukan kehendakku. Saat itu juga peluhnya mengeluarkan darah. Hari itu Yesus mengalami satu hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dia mengalami semua masalah kita, semua kekhawatiran kita ditimpakan ke dalam Dia. Sebagai manusia, Dia sudah gak kuat. Bahkan Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi Dia bilang, biarlah kehendak-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi atas aku, bukan kehendak kita, saudara. Kita punya banyak kehendak. Yesus hari itu mau bilang, Dia menanggung setiap kehendak kita. Dia menanggung setiap berhala-berhala kita. Dia menanggung setiap kekhawatiran kita. Dia tanggung semua. Hari itu semua muridnya disuruh tidur. Semua muridnya disuruh tidur. Bahkan ketika Yesus perjalanan ke kayu salib, orang yang paling Dia percaya, muridnya, mengutuki Dia, mengkhianati Dia, menyumpahi Dia. Yesus tahu. Tapi itu Dia harus telan itu semua. Demi untuk siapa? Untuk saya dan untuk saudara. Dia lakukan itu semua. Dia tahu semua murid-muridnya meninggalkan Dia. Dia tahu, saudara. Dia tahu muridnya mengkhianati Dia. Dia tahu, saudara. Dia jalani itu sendiri. Dia panggul salib itu sendiri. Dia berjalan, dia dicambuk, dagingnya sobek untuk menebus setiap kedagingan kita. Kepalanya dimahkotai duri, saudara, untuk menebus setiap pemikiran-pemikiran kita yang gak benar ini. Darahnya tercurah untuk menyembuhkan setiap kita. Amin. Sampai akhirnya Dia harus mati di atas kayu salib. Dan Dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Dia menyelesaikan semuanya untuk kita. Bukan kita yang menyelesaikan, tapi Yesus yang menyelesaikan semuanya untuk kita. Dia tahu kita gak akan pernah bisa menyelesaikan. So Dia menyelesaikan semuanya buat kita. Bahkan Dia harus terputus hubungannya dengan Bapaknya ketika Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia ingin mengembalikan hubungan kita kepada Bapa. Ketika Dia katakan sudah selesai, tabir bait Allah itu terbelah, tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, dan semua orang yang di luar dari tirai itu seketika itu juga bisa masuk ke tabernakel itu. Itu mau berkata apa? Bahwa yang tadi hubungan kita dengan Tuhan terputus dengan satu tirai. Hanya imam-imam yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita semua hari ini karena karya Kristus kita bisa menggapai hadirat Tuhan. So, hadirat Tuhan itu sudah ada di dalam setiap kita. Hadirat Tuhan itu gak cuma ada di gereja. Hadirat Tuhan itu gak cuma ada di saya doang. Hadirat Tuhan itu gak cuma ada di Pak Ciri aja. Hadirat Tuhan ada di setiap kita. Amin. Amin. Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita. So kalau Dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita, perlu nggak kita khawatir lagi? Ayat terakhir
1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat ini sangat memberkati saya. Saya juga baru sadar sebenarnya ayat ini yang bukain istri saya. Dia yang bilang, dia yang tulis, saya tinggal copy paste. Saya udah dari lahir udah jadi orang Kristen. Saya sekolah Alkitab 2 kali, tapi saya nggak ngerti tetap ayat ini. Sampai bulan kemarin saya baru mengerti. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kita baca ini, dulu saya berpikir ini, oke Tuhan, aku harus menyerahkan semua kekhawatiranku ini ke Tuhan. Terus habis itu, kalau habis aku menyerahkan semua kekhawatiran, maka terus akibatnya Tuhan memelihara aku. Gitu kan? Seringkali kita seperti itu kan? Bener nggak? Saya sampai bulan lalu juga masih berpikir seperti itu. Manusia punya masalah, yes, bener. Akarnya semua dari masalah, yes, bener. Semua karena dosa, iya bener. Karena masalah timbul kekhawatiran, ya bener. So, kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita. Ketika kita sudah menyerahkan semua kekhawatiran kita, maka Ia akan memelihara kita. Tadinya berpikiran seperti itu. Tapi setelah saya baca dengan cermat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Katanya sebab, saudara, bukan maka. Beda artinya, kalau serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia akan memelihara kamu. Beda. Ini serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Jadi Dia udah memelihara kita lebih dulu, saudara. Dia sudah memelihara kita. Dia udah menjamin kita. Dia udah menyelesaikan semuanya buat kita. So, buat apa kita khawatir lagi? Mau ngomong seperti itu. Tapi manusia ini sering kebalik-balik. Kekhawatirannya dipelihara terus kita serahkan ke Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. No. Daud pun bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Sebab Tuhan, Daud sadar, Tuhan beserta dengan dia. Tuhan udah menyertai dia. So, buat apa aku takut? Nah, pola ini saudara mesti ngerti. Saudara mesti tahu. Saudara mesti tahu. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya. Amin. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kekuatannya. So, mengucap syukur. Kalau terus ayatnya bilang gini, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tapi kita diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia. Karena setiap kita nggak akan bisa berbuat baik, kita tidak akan bisa berbuat dengan sempurna. So, kita diselamatkan karena anugerah, karena kasih karunia. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya permasalahan kita. Amin. Sobat, pertanyaan terakhir. I am fine. I am good. Benar kayak gitu? Saya
saya baik-baik aja. Benar? 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 Tergantung saudara. Tergantung kita ini siapa. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, dan kita adalah orang-orang percaya. Pencapaian hidup kita bukan hari ini. Amin. Pencapaian hidup kita adalah ketika kita bersama dengan Kristus. So, jangan arahkan pandanganmu ke hari ini, karena hari ini punya kesusahannya, besok punya kesusahannya sendiri. Arahkan pandanganmu kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, karena Dia membangkitkan kita dari kematian menjadi kehidupan untuk kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. 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 Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah, setiap penyertaan-Mu, karena Kau sudah menyelesaikan semuanya buat setiap kami Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa karya-Mu itu sempurna buat setiap kami. Kami percaya bahwa kami sudah dibeli dengan darah yang mahal, lunas, nggak kredit, tapi lunas. So kami nggak perlu mencicil apa-apa lagi. Kami nggak perlu mencicil dengan semua perbuatan baik. Kami nggak perlu mencicil, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya buat kami, dan keselamatan itu sudah ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi rema atas setiap kami. Biar firman-Mu hari ini boleh mengubahkan setiap kami, karena Engkau sendiri yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.